Jangan lupa like and subscribe untuk dapatkan video terbaru. Of Nyi Cleopatra. Cleopatra, ratu Mesir kuno dengan keindahan artistik batik Pekalongan yang penuh warna. Cleopatra yang dikenal sebagai simbol kecantikan, kecerdasan, dan kekuasaan disandingkan dengan motif batik khas Pekalongan. Dalam konsep ini, Cleopatra dapat ditampilkan mengenakan busana dengan aksen batik Pekalongan, yaitu motif buketan yang dipadukan dengan mahkota khas Mesir kuno. Di sisi lain, Mesir kuno terkenal dengan ikonografi yang penuh misteri, seperti piramida yang khas dari peradaban mereka. Selain itu, menggabungkan elemen-elemen ikonik dari Cleopatra seperti simbol burung, ular, serta motif kerajaan Mesir. Kolaborasi ini mencerminkan kekuatan dan kecantikan Cleopatra dengan sentuhan tropis dari batik Pekalongan, memberikan kesan kemewahan lintas budaya yang harmonis. Inilah dia Queen of Nyi Cleopatra dari Nyi Collection. Berikutnya di peserta nomor 4 dari Raya Wedding Organizer dengan judul The Warrior of Zulu. Suku Zulu adalah salah satu suku yang terkenal dan terkuat di Afrika Selatan. Dengan senjata tradisional, tombak pendek, dan perisai yang terbuat dari kulit sapi, mereka terkenal akan ketangguhannya dalam pertempuran perang melawan musuhnya di bawah kepemimpinan legendaris Saka Zulu dengan kecerdasan dan keberaniannya yang luar biasa. Mereka menggunakan taktik sistem perang dengan formasi tanduk banteng, di mana sebagian pasukan menyerang dari depan dan pasukan lain dari sayap kanan dan kiri untuk mengepung musuh. Dengan semangat ketangguhan, kepemimpinan, dan kecerdasan inilah yang menjadi nilai-nilai utama karya dari Raya Wedding Organizer. Inilah The Warrior of Zulu. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita menuju ke nomor 5 dari Rambangan Catering Pekalongan, Benji of African Tribes. Kostum ini terinspirasi dari motif benji itu sendiri yang menjadi motif asli Pekalongan yang berasal dari kata banjir atau air yang meluap. Motif tegas serupa tribal dari Afrika yang memiliki perpaduan warna cerah, ciri garis meliuk dan berombak, menyerupai aliran air dengan warna cerah seperti merah, kuning, biru, dan hijau. Kesesuaian motif ini dengan tema The African yang menggambarkan kebebasan dan keceriaan suku-suku di Afrika. Inilah dia Benji of African Tribes, Rambangan Catering Pekalongan. Selanjutnya, peserta nomor 6 dari SMK Negeri 1 Karangdada, Cantika, dengan judul Pesona Fauna Afrika, Simfoni Alam yang Indah. Selamat datang dalam Pesona Fauna Afrika, Simfoni Alam yang Indah. Kostum ini menampilkan keanggunan fauna khas Afrika melalui sayap megah yang dihiasi kepala-kepala singa, zebra, gajah, dan jerapah. Dengan warna-warna cerah, kain batik yang diukir dengan teknik klasik, dan motif batik khas Pekalongan yang berani. Kostum ini merayakan keindahan dan kekuatan alam. Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Karangdada, Pesona Fauna Afrika, Simfoni Alam yang Indah. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menuju ke nomor 7 dari Kecamatan Pekalongan Barat dengan tema The Prince of Sphinx Wastra. Di tengah peradaban Mesir kuno, sebuah kostum unik muncul, menggabungkan keindahan budaya Mesir dengan sentuhan Indonesia. Kostum ini yang disebut Sphinx Mesir bercorak batik, menampilkan siluet klasik Sphinx dengan detail yang memikat. Kain yang digunakan berwarna
berwarna dasar emas, melambangkan kemewahan dan keabadian. Di seluruh permukaannya, corak yang akan kaya makna menari-nari, menggambarkan cerita tentang alam dan kehidupan. Setiap motif batik khas Pekalongan membawa filosofi yang mendalam, menciptakan dialog antara dua budaya yang kaya. Kostum ini tidak hanya menjadi simbol estetika, tetapi juga jembatan yang menghubungkan dua tradisi yang berbeda, mengajak kita menemukan keindahan dan keberagaman harmoni antar budaya. Inilah dia, The Prince of Swing Wasra dari Kecamatan Pekalongan Barat. Kita beranjak ke peserta nomor 8 dari Batik Luza atas nama Sofiatul dengan tema The Chromaticity of Cilambrang. Terinspirasi oleh kekayaan budaya Pekalongan, kota pertama dalam jaringan kota kreatif UNESCO yang melambangkan keindahan dunia, mengangkat motif Cilambrang yang menjadi saksi bisu sejarah perjalanan batik percampuran etnis Arab, Cina, dan lokal, menggambarkan keindahan perbedaan tetap satu seperti keeratan warga Pekalongan, saling meneruskan tradisi bersama dan saling berdampingan serta rukun walaupun berbeda suku. Ornamen yang terdapat di Cilambrang terdapat elemen pangan seperti nasi megono, tauco, serta ikan dan cumi yang menjadi makanan utama warga Pekalongan. Warna biru adalah warna utama dress ini sebagai simbol laut yang merupakan kedekatan masyarakat dengan sumber daya laut, sementara siluet dress terinspirasi dari burung parenjak Jawa yang menjadi fauna resmi Pekalongan. Desain menampilkan harmonisasi antara tradisi dan inovasi. Busana ini representasi sempurna dari keindahan warna batik Cilambrang, keindahan harmonisasi warna persatuan di Pekalongan. Dari Batik Luza, Bapak Ibu, The Chromaticity of Cilambrang. Dan selanjutnya kita akan menuju ke nomor 9 dari BRI KC Pekalongan dengan judul Di Bawah Matahari Bersama Sang Raja Hutan. Afrika, benua yang luas dan penuh keajaiban alam, selalu disinari oleh matahari dari daratan sabana yang terbentang luas. Matahari yang terus mendaki langit dan menjadi saksi atas kehidupan liar di Afrika. Dari perburuan yang ganas dan sinarnya yang menyengat, singa berdiri sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan ketahanan. Di Afrika, matahari dan singa adalah dua elemen yang tak terpisahkan, menggambarkan kekuatan alam yang megah dan tak terbantahkan. Inilah Afrika, di mana matahari dan singa adalah elemen yang begitu luar biasa, menggambarkan kekuatan alam yang megah dan luar biasa. Dan inilah dia, Di Bawah Matahari Bersama Sang Raja Hutan dari BRI KC Pekalongan. Berikutnya peserta nomor 10 dari RSUD Bendan Kota Pekalongan, Ananda Natasha Eka Pertiwi dengan judul Gajah Afrika dari Savana ke Seni. Kostum ini menceritakan tentang gajah Afrika. Afrika adalah rumah bagi spesies gajah. Dari savana yang luas hingga karya seni yang indah, gajah Afrika menjelma sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka memainkan peran kunci dalam ekosistem. Gajah juga memiliki dampak budaya yang signifikan, seringkali muncul dalam seni, cerita rakyat, dan tradisi masyarakat setempat. Konservasi sangat penting untuk masa depan mereka dan keseimbangan lingkungan di Afrika. Bapak Ibu, karya dari RSUD Bendan Kota Pekalongan, Gajah Afrika dari Savana ke Seni. Dan selanjutnya kita akan menuju ke nomor 11 dari Kecamatan Pekalongan Timur dengan tema Agapanthus Lambang Cinta dari Afrika. Terinspirasi dari indahnya bunga Agapanthus yang berwarna biru dan pink yang biasa digunakan sebagai bagian dari tarian penyambutan di Afrika, tersaji indah dengan paduan material batik motif khas kota Pekalongan. Mari bergembira, Agapanthus Lambang Cinta dari Afrika. Inilah dia, Agapanthus Lambang Cinta dari Afrika, persembahan dari Kecamatan Pekalongan Timur.
lebih dikenal sebagai Bird of Paradise, merupakan bunga eksotis yang memikat hati dengan bentuknya yang menakjubkan. Berasal dari Afrika Selatan, Strelitzia dikenal karena bentuknya yang unik, menyerupai burung surga dengan kelopak oranye dan biru mencolok, seolah melambangkan kebebasan dan keanggunan yang tak terbatas. Selain daya tarik estetika, Strelitzia juga memiliki beberapa manfaat. Dapat meningkatkan kualitas udara, menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen sebagai obat tradisional, dan memberikan suasana yang tenang dan damai. Di Afrika, bunga ini tumbuh di tanah yang kering dan terik dengan subur, simbol ketahanan hidup dan kekuatan di tengah tantangan. Caranya menghadirkan estetika yang luar biasa, juga membawa pesan spiritual tentang kebangkitan, kelahiran kembali, dan kesuksesan. Tidak mengherankan jika Strelitzia sering dijadikan hiasan dalam taman-taman tropis, melambangkan kemegahan dan prestasi yang menginspirasi. Dari Kecamatan Pekalongan Utara, inilah Strelitzia. Dari Kecamatan Pekalongan Utara kita akan berpindah ke nomor 13 dari Kecamatan Pekalongan Selatan dengan tema Mesir. Negeri spring dan legendaris mewakili keperkasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi Kiwari. Telah disepakati oleh para dewa agung dan raja-raja langit. Ratu dan penguasa-penguasanya adalah titisan dewa pencipta. Pansengatan sang raja, dewa matahari dalam mitos Mesir menjadi kekuatan pendamping kerajaan jauh sebelum peradaban di wilayah lahir. Dan Raja Agung dan perkasa sang Fir'aun Tutankhamun. Fir'aun paling berkuasa adalah maharaja pengetahuan dan kecerdasan. Lidahnya adalah teknologi, sayapnya adalah kembang revolusi, sirahnya adalah kekuasaan, dan nyala api adalah semangat dan kecerdasan abadi. Mesir negeri bumi dan semangat matahari, bara dan panasnya adalah kekuatan masa kini. Inilah dia Mesir dari Kecamatan Pekalongan Selatan. Yang terakhir di kontingen kategori umum Bapak dan Ibu, nomor 14, PT BPR Bank Pekalongan Perseroda, dengan tema The Beauty of African Animals in Pekalongan Batik Culture 2024. Sebuah mahakarya batik fashion karnaval from Bank Pekalongan yang mengusung tema keindahan satwa-satwa Afrika dalam keharmonisan budaya batik asli Pekalongan. Dibawakan oleh dua orang model, Johan Masruhan dan Pelangi Kebang Biru, yang merupakan bagian dari keluarga besar Bank Pekalongan. Dengan rancangan kostum desainer Trisno Teko Pekalongan, inilah Bank Pekalongan dengan menampilkan satwa gajah, bison, kalajengking, burung, dan rusa yang merupakan habitat satwa asli dari pedalaman Afrika. The Beauty of African Animals in Pekalongan Batik Culture 2024 versi Bank Pekalongan dengan sentuhan beraneka ragam corak dan motif batik asli Pekalongan serta penambahan aksesoris yang semakin memperindah penampilannya dan semaraknya yang meramaikan Pekalongan Fashion Batik Karnaval tahun 2024. Kolaborasi antara batik Pekalongan dengan satwa Afrika melahirkan karya fashion karnaval dengan keunikan, keindahan, nuansa baru, menggabungkan beberapa satwa Afrika menjadi satu bagian dalam karya fashion karnaval. Jayalah Pekalongan Fashion Batik Karnaval, jayalah keindahan batik Pekalongan, jayalah Bank Pekalongan. Inilah The Beauty of African Animals in Pekalongan Batik Culture 2024. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ke seluruh kategori umum di Pekalongan Batik Night Carnival 2024. Seluruh peserta akan melanjutkan perjalanan tentunya untuk terus menghibur masyarakat Kota Pekalongan.